Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faisal Adwangsa dari kelas 2 TRK JJ 2 akan menjelaskan video lanjutan dari video pertama tentang import data point melalui Excel. Di sini pada video kedua ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat alignment horizontal, vertikal, dan PI tagging. Pertama-tama kita buka gambar pada video pertama. Kemudian saya akan menghapus titik-titik X-nya. Kita klik titik X-nya, kita klik kanan, terus select similar, kita delete. Kemudian surface-nya saya akan menampilkan perbedaan elevasinya dengan klik surface, klik kanan, surface properties. Kemudian surface lainnya kita ubah ke elevation bending. Lalu ke analisis, create range-nya kita ganti ke range interval. Dan kita ketikkan 1, kita run analisis, kita apply, lalu OK. Nah, ini sudah terlihat bagaimana perbedaan elevasinya. Kemudian saya akan menempatkan titik-titik di mana titik-titik tersebut yang akan menjadi acuan kita membuat trase jalan. Ketikkan circle, lalu PL, kemudian kita kopikan sebanyak 4 buah. Saya akan membuat 4 titik dan 2 tikungan yaitu SCS dan FC pada trase rencana jalan saya. Lalu kita kopikan saja ke surface-nya. Kita move. Sudah, untuk memudahkan pekerjaannya, kita surface-nya ganti ke kontur 1 dan 5 meter background supaya tidak terlalu ribet dengan warnanya. Kita klik surface-nya, klik kanan, surface properties, kemudian ke information, lalu ke kontur 1 dan 5 meter background, kita apply, lalu OK. Kemudian untuk membuat alignment horizontalnya, yaitu kita pilih yang ini, tools alignment, lalu alignment creation tool, ini biarkan, terus alignment style-nya kita pilih ini, EIWBN proposed, desain kriterianya kita masukkan 60, use kriteria desainnya kita centang, kemudian minimum radiusnya kita yang ASTO Emax-nya 8%, kemudian kita OK. Kemudian kita ke ini dulu, curve and spiral setting. Untuk tipe lengkung SCS semuanya kita centang, baik spiral in, curve, dan spiral out. Misal spiral in kita masukkan 60, kemudian curve-nya kita masukkan 120, lalu spiral out-nya sama 60. Jika sudah, kita OK.
Kemudian kita akan membuat trase jalannya dengan tanpa curve. Bisa ada dua pilihan, dengan lengkung atau tanpa lengkung. Saya di sini membuatnya tanpa lengkung. Kita pilih tangan-tangan no curve. Kemudian kita gambar saja trase jalannya menurut titik-titiknya. Lalu kita enter. Di sini bisa terlihat trase jalannya. Saya mau labelnya tidak menempel pada alignmentnya. Saya klik label, kemudian labelnya saya klik, lalu klik kanan, lalu edit alignment label. Kemudian pada tipe major stationnya, stylenya, saya ganti ke parallel perpendicular with line, oke. Kemudian saya apply, lalu oke. Nah, ini STA-nya tidak menempel pada alignment horizontalnya. Kemudian saya ingin membuat pada tikungan pertama itu adalah tikungan SCS. Caranya kita pilih ini, kita pilih yang free spiral, curve spiral between two entities. Kemudian titik pertama yaitu STA. STA kita pilih garis STA terendah ke STA tertinggi. Kemudian kita pilih less than 180. Kita masukkan radiusnya 120, spiral in-nya 60, spiral out-nya juga 60. Sudah kita enter. Nah, ini sudah terlihat. Ini merupakan tipe lengkung SCS pada tikungan pertama. Kemudian pada tikungan kedua saya ingin membuat tipe lengkung FC. Caranya adalah kita kembali lagi ke curve and spiral setting. Untuk tipe FC yang dicentang hanya spiral curve saja, spiral in sama spiral out-nya tidak perlu, curve-nya sama 120. Lalu kita oke. Kemudian untuk tipe FC kita pilih menu ini, add free spiral, curve spiral. Kita pilih yang free curve fillet between two entities radius, sama dari STA rendah ke STA tinggi. Kita pilih sama juga less than 180, kemasukan radiusnya 120. Kita enter lagi. Nah, ini merupakan tipe lengkung FC. Kemudian untuk memunculkan line extensionnya kita pilih alignmentnya. Kita klik kanan, lalu kita ke edit alignment style. Ini line extensionnya kita nyalakan, kemudian kita apply, lalu oke. Nah, ini sudah terlihat bagian line extensionnya muncul di tipe lengkung FC dan juga tipe lengkung SCS. Kemudian untuk misalnya kita ingin merubah radiusnya tidak 120, baik di lengkung SCS ataupun FC, kita pilih ini alignment grid view. Nah, bisa kita lihat ini radiusnya pertama kan tadi lengkung SCS 120, sementara untuk FC-nya adalah juga sama 120. Kita bisa ganti radiusnya misalnya 115 ataupun 117. Pokoknya tidak boleh lebih kecil dari minimum radius kita. Karena minimum radius kita 113, dia tidak boleh lebih kecil dari itu. Nantinya tidak akan memenuhi syarat yang ada. Ini untuk juga bisa melihat lengkungnya, lengkung SCS-nya dimulai dari mana. Juga kalau kita klik pada lengkung FC-nya, ini juga bisa melihat bagaimana lengkung FC-nya dimulai dari mana. Karena sudah memenuhi syarat, jadi tidak perlu saya ganti.
Kemudian sudah, ini cara membuat alignment horizontal. Kemudian cara membuat alignment vertikal sekarang. Caranya adalah kita pilih profile, create surface profile. Kemudian ini select surface-nya, surface horizonnya kita add. Kemudian kita pilih, kemudian draw in profile view. Kemudian ini, kemudian profile view stylenya harus EEI WPN profile view. Jika sudah kita next, stations range-nya biarkan. Kita biarkan sama seperti ini, settingannya kita next. Kemudian pada profile view height-nya kita pilih yang user specific. Pada minimumnya kita turunkan 1, itu jadi 23 meter, sementara maksimumnya kita naikkan 1, 37 meter. Jika sudah, kita next, kemudian next saja. Kemudian data bands-nya juga harus yang EEI WPN full band set. Kemudian kita next, ini nanti saja kita kembali ke menu ini pada ketika kita akan mengarsir rencana jalan kita pada alignment vertikal. Kalau sudah kita create profile view, kita bebas pilih, kita tentukan titiknya di mana, pokok tidak bertumpang tindih dengan alignment horizontal kita pilih di sini. Nah, ini sudah muncul alignment vertikal kita. Bisa kita lihat di sini ada existing ground level atau tanah asli kita dan project elevation kita atau rencana jalan kita. Kemudian untuk memulai membuat trase jalan di alignment vertikal, kita pilih profil lagi, kemudian profil creation tool. Kita pilih ini. Kemudian profil stylenya ini, label setnya juga EIWPN, desain kriterianya, use kriteria, base desainnya kita gunakan ASTO, lalu kita OK. Kemudian saya di sini akan membuat dua lengkung ya. Jadi langsung saja kita pilih ini. Kemudian kita pilih yang draw tangan with curve. Bebas dimulainya dari titik mana. Saya mulainya dari sini. Dan ke sini. Ya sudah, kita enter. Misal di sini saya membuat 3 tikungan, contohnya. Nah, jika ada tanda seru ini biasanya radiusnya perlu dibesarkan lagi. Jadi kita pilih ini, kita besarkan lagi radius yang ada supaya tanda serunya hilang. Karena biasanya kalau ada tanda seru itu berarti tidak memenuhi radius minimum yang ditetapkan. Nah, sudah tidak ada tanda serunya. Kemudian sudah, ini merupakan keterasa rencana jalan kita di alignment vertikal. Kemudian bisa kita lihat di sini existing ground level dengan project elevation-nya kan angkanya masih sama, padahal kita merencanakan rencana trase jalan kita itu berbeda dengan tanah aslinya. Caranya untuk merubahnya kita pilih ini,
angka yang ada di project elevation, kita klik kiri lalu klik kanan. Terus pilih profile view properties. Kemudian kita akan tadi pada urutan ketiga. Jadi 1, 2, 3 di sini. Kita ganti ke layout. Sama ini juga layout. Kemudian di sini juga layout. Lalu kita apply. Kemudian OK. Nah, di sini sudah terlihat kan bagaimana berbeda antara tanah asli dengan project elevation kita. Kemudian jika sudah, kita akan membuat daerah arsiran pada galian. Caranya kita pilih surface kita, kemudian klik kanan, kemudian kita ke profile view properties, ke hatch, kita pilih fill area ini, kemudian kita OK. Nah, sudah terlihat bagaimana daerah galian kita pada rencana jalan trase jalan kita secara alinyaman vertikal. Ini ada tanda seru, mungkin bisa kita besarkan lagi bagaimana radiusnya supaya tanda serunya hilang. Ini adalah cara membuat alinyaman vertikal. Kemudian saya akan membuat PI tagging. Caranya adalah dengan kita tutup dulu ini, kemudian kita pilih rektangular, kemudian polygon, kita ketikkan 36 dan 5, kemudian terus circle, maaf, kita ulangi lagi, kita pilih rektangular, polygon 36, 5, bisa tidak usah besar-besar segini. Kemudian kita copy menjadi 2. Kemudian pada ini yang kedua kita ketikkan wipeout. Kemudian P. Kita pilih yes. Kemudian kita PL dulu, kita cari tengah-tengahnya. Kita ulangi lagi, kita pilih ini. Kemudian kita wipeout. Kemudian kita ketikkan P. Select polyline ini. Kemudian kita ulangi lagi. Kita kopikan ini, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian kita pilih wipeout. Lalu polyline. Lalu kita pilih ini. Lalu yes. Nah, sudah polyline sudah ada. Kemudian kita ke properties. Kemudian ke
global width, kita pilih 0,2, kita ketikkan 0,2 ketebalannya. Kemudian kita pilih sudah. Kemudian kita ketikkan B. Kemudian kita beri nama yaitu frame BI tagging. Kemudian kita select object. Kemudian kita pilih pick point. Oh, maaf, kita ulangi. Kita ketikkan blok, kemudian kita beri nama frame BI tagging. Kemudian kita select object. Kemudian kita klik kanan. Kemudian pick point ini berada di tengah. Kemudian kita OK. Kemudian kita pilih kita lakukan hal yang sama pada circle yang kedua. Kita pilih blok, kemudian wipe out BI tagging, lalu kita select object, klik kanan, pick point, lalu OK. Kemudian kita masukkan teksnya dulu. Kita ketikkan dt text, tidak usah besar-besar. Kita beri nama BI. Kemudian kita ke ini dulu, justify. Ke middle center. Kita move. Kita taruh di tengah. Kemudian kita pilih annotate. Oh, kita ke annotate ini, add label, kemudian alignment, lalu add alignment label. Kemudian kita pilih filter. Yang ini adalah multiple point of intersection. Kemudian
Kita create new. Kemudian name-nya adalah PI tagging. Kemudian ini sudah ada, kita delete komponen. Lalu kita ke ini. Maaf, kita delete komponen, lalu kita ke kita ulangi dulu ke ini, kita blok. Kemudian ke annotate, add label, alignment, add alignment label. Kemudian multi point of intersection, kemudian ke create new, kita beri nama PI tagging. Lalu ke layout yang sudah ada kita hapus, kemudian kita buat new ke blok. Kemudian name-nya kita ke frame. Kemudian ini 10 mili. Lalu ke teks. Ke label teks. Kemudian ini oke. Kemudian teks height-nya adalah 10 mili. Kita apply. Oke. Kemudian kita add saja. Nah, itu sudah merupakan PI tagging. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.